Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut. Shalom! Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di ibadah online anak sekolah Minggu 1 Agustus 2021. Gimana? Sudah semangat belum? Kakak-kakak di sini ingin bertanya kabar adik-adik yang ada di rumah. Kita tanya ya, Kak. Anak sekolah Minggu apa kabarnya? Tadi adik-adik sudah disapa sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Gimana kalau adik-adik di rumah sapa kakak-kakak guru sekolah minggunya? Kita sama-sama sapa ya. Kakak-kakak guru sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sebelum kita memasuki ibadah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Yuk ayo teman. Dan kasih karunia Tuhan yang Engkau berikan sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, pada pagi hari Minggu yang cerah ini, anak-anak-Mu ingin mengucap syukur kepadamu melalui ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Apa yang kami puji-pujikan, apa yang kami nyanyikan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan begitu juga ya Bapak, jikalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian isi dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat memahami firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dan dapat kami laksanakan sebagai pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Adik-adik sekolah minggu, kakak ingin bertanya, hari ini hari apa? Ya, betul sekali, hari ini hari Minggu. Berarti saatnya kita untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan,
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi berdoa selalu. Epistel kita pada minggu ini terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 18. Kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Sudah dapat? Kita baca secara bergantian ya. Ayat yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, pungunlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Ketika mereka menekannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi Do Re Mi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Warta sekolah minggu untuk kita pada minggu ini yang pertama,
Minggu depan kita ibadah online seperti biasa ya di channel YouTube ini. Jangan lupa didokumentasikan dan dikirim ke grup Natoras. Yang kedua, seperti biasa, kita ada tugas per horor. Nanti kakak kirim ya tugasnya lewat grup WA Natoras. Itu saja warta sekolah minggu untuk kita pada minggu ini. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dengan cara membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi lagu-lagu pujian, dan berdoa. Untuk itu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi, bacalah Alkitab. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu sekalian. Salam sejahtera bagi kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Walaupun masih dalam ibadah online, yang pasti kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita bagaimana Daniel berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah orang yang membenci dia dan cemburu akan keberhasilannya. Pada waktu itu, wakil-wakil raja yang ada pada waktu itu tidak senang kepada Daniel karena dia rajin berdoa dan dia adalah orang yang sukses, walaupun pada waktu itu Daniel adalah salah satu orang yang dibuang oleh Tuhan di tanah pembuangan. Daniel tidak lepas dan tidak surut untuk berdoa. Walaupun wakil-wakil raja pada waktu itu bersepakat bertemu dengan raja dan membuat aturan agar seluruh rakyat untuk berdoa hanya atas nama raja, tidak boleh atas nama Allah-Allah lain. Tetapi Daniel tetap pada prinsipnya untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Walaupun Daniel sudah mendengar dan mengetahui aturan yang dibuat, dia tidak surut berdoa.
Dia dikatakan pada firman Tuhan pada hari ini, dia rajin berdoa seperti biasanya. Dia tidak terganggu ataupun tidak terpengaruh karena keputusan yang dibuat oleh raja melalui masukan-masukan yang membenci dia. Kita lihat bagaimana Daniel dikatakan dia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan, dan dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita seperti Daniel. Dia rajin berdoa. Dia senantiasa berdoa memuji memuliakan nama Tuhan. Kalaupun ada peraturan melarang dia untuk tidak berdoa, untuk tidak memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi Daniel tetap setia kepada Tuhan. Kita diingatkan semuanya untuk rajin berdoa. Bangun pagi kita berdoa. Mau melakukan kegiatan kita berdoa. Mau belajar, mau makan, mau tidur, senantiasa kita harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Kalau dikatakan napas berarti kita masih hidup. Setiap orang percaya itu haruslah bernapas, dan napasnya adalah doanya. Doanya berhubungan, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Orang-orang yang berdoa adalah orang yang tidak lepas dari rasa syukur kepada Tuhan karena napas kehidupan yang telah diberikan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu sekalian. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan lupa berbicara dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita bisa hidup dalam bimbingan Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan doa kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Isi hati anak-anak sekolah minggu kepada Tuhan, agar orang tuanya diberikan rezeki, agar orang tuanya diberikan kesehatan, agar senantiasa dalam bimbingan Tuhan, terlebih dalam masa COVID-19 ini kita dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu haruslah senantiasa untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan menjaga kita dan melindungi kita. Kenapa kita harus rajin berdoa? Karena memang dengan doa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan, menyerahkan segala pekerjaan kita kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, agar Tuhan mewujud nyatakannya. Itulah yang diperbuat oleh Daniel dalam kehidupannya. Dia tidak luput untuk berdoa kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh karena orang-orang yang membenci dia, tetapi dia senantiasa berdoa, berserah, dan menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, mari kita rajin berdoa. Mari kita senantiasa berbicara, berkomunikasi, dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, agar Tuhan menjaga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan ingatkan anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa rajin berdoa, rajin berkomunikasi kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa Tuhan agar senantiasa Tuhan bersama-sama dengan kami melalui masa-masa sulit yang pada saat ini Tuhan kami hadapi.
COVID-19 Tuhan masih merajalela. Biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk tetap hidup sehat, untuk tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sertai kami, sertai orang tua kami Tuhan, agar senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu pernah dengar kata Orait Labora? Ya, Orait Labora artinya berdoa dan bekerja. Untuk itu sama-sama kita angkat pujian harus berdoa. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat
Sekolah minggu